Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah pengajian Karomah, kajian Ramadan Nahdiyah yang saya hormati, saya mengikuti melalui online, melalui mengakses melalui Facebook maupun yang offline, teman-teman dari Ibnu yang hadir di majelis kami di Qatar yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan kegiatan dari MWJNU Tanah Merah. Kita itu kegiatan Karomah, kajian Ramadan Nahdiyah semakin terbagi dari tengkulan untuk ke kegiatan itu dapat barokah daripada muassis Nahdlatul Ulama, sehingga senantiasa kita mendapatkan barokah, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga NU di Tanah Merah khususnya dan di kancah nasional terus berkibar dalam menopang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Indonesia maju di era sekarang ini. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai kajian Bidayatul Hidayah, mari kita tawassul dulu dan sejenak para muassis, para pendiri Nahdlatul Ulama, mulai dari Kiai Hasyim Asy'ari dan para masyayikh selain Syekh Khalid bin Abdul Latif, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ila syekhina wa ma'alumina wa jami'i syekhina wa ustadzina, khususan ila muassis Nahdlatul Ulama, ila jami'i ahli kubur wal masjid Usman wal masyayikh ila mawdibaha jaliha wa bahriha. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang mengikuti pengajian ini yang saya hormati, sudah mau kitab Bidayatul Hidayah, cuma kita pulangkan sepangkal bab per bab untuk setting penting saus, karena durasi waktu yang disediakan hanya 1 jam. Jadi kami per bab akan mengambil hal-hal yang penting yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Ad-Dubu Basyar Syekh Imam si alim, si pengen alim Hujjatul Islam wa barakatul anam
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi Imam Ghazali ini kan lahir pada tahun 1058 Masehi atau 400 Hijriah. Wafat pada tahun 1111 atau 550 Hijriah. Sehingga beliau wafat dalam usia 53 tahun. Kenapa diberi nama Al-Ghazali? Al-Ghazali itu karena ayah beliau itu tukang pintal kain, tukang ajai penenun, sehingga bergelar Al-Ghazali. At-Tusi ini adalah nama kampung saking kentok Al-Antatari atau Al-Buani. Buani Basem boten Basem Al-Buani. Jadi beliau bergelar Al-Ghazali At-Tusi. Abu Hamid alam kunyah beliau. Kenapa diberi alam kunyah Abu Hamid? Karena putra beliau ada yang bernama Abdul Hamid. Jadi jangan turun bapak Hamid, Pak Hamid. Imam Ghazali ini ke Pak Hamid. Jadi biasanya kalau tradisi Madura, di nama seseorang itu dikunyahkan kepada anak tertua. Jadi menggula misalnya abah gula Dulasis, gula putra tertua, jadi gula Dulasis ini punya julukan Pak Masyhudi. Jadi Abu Hamid itu kunyah daripada putra tertua beliau yang bernama Abu Hamid. Beliau terus meneruskan Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ba'di. Amma ba'du. Setelah beliau mengucapkan puji syukur kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau yang pertama adalah memberikan warning atau perhatian. Atau sebelum kita memulai kajian, mengkaji lebih lanjut tentang tasawuf atau ilmu yang berkaitan dengan etika beribadah kepada Allah, beliau kepada para pelajar, kepada para santri memberikan sebuah perhatian atau warning. Fa'lam ayyuhal haris al-muqbil ala iktibasil ilmi al-muzhiru min nafsihi sidqar rughbati wa farta ta'attush ilaih, innaka kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wa taqaddum ala al-aqran wa istimalatu wujuhin nas ilaika wa jam'a khutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika. Hai pelajar, hai santri-santri, apabila kau mengaji, kau belajar, kau nyantri di berbagai macam pondok pesantren, pertama kali yang harus kau perhatikan adalah urusan niat. Jadi kalau ibadah itu yang pertama, yang menjadi acuan pertama adalah niat. Kalau niatnya baik, maka kelanjutannya akan juga menjadi baik. Tapi kalau niatnya sudah buruk, juga niat, maka kedepannya juga. Jadi yang perlu kita tekankan pada awal beliau memulai menulis kitab Bidayatul Hidayah adalah perbaiki niatnya. Jadi mun niat nikah, niat ngaji nikah, al-munafasata adalah untuk benar-benar berdebatan, debat kusir. Kemudian wal mubahat keng niat angga-anggaan. Niat apa anggaan? Gagah-gagah biar dikatakan hebat, biar dikatakan alim dan sebagainya. Wa taqaddum 'ala al-aqran, dan tampil ke depan mengalahkan teman-teman yang lain, dan agar manusia tunduk patuh di bawah lututnya. Muniyatan laka tinikah, maka jawabannya Imam Ghazali,
fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka kau sudah berada pada trek atau jalan menghancurkan agamamu sendiri. Jadi benih membenci agama mun ngaji lah niat lopot. Abi ini pi mun niat lopot pala. Jadi niat abi ini kan tanah kahu tanah sadu, dia kan jumlu kapi. Jadi nanti mun abi ini asror atau lutfan atau ini ketua ibnunya ini sudah masanya ini Pak Latif, sudah Pak Dawam ini sebentar lagi saudara saya ini, adik saya ini juga akan menikah. Jadi awal yang harus engkau perhatikan dalam urusan pernikahan adalah niat juga. Niatnya apa? Tanah kahu tanah salu. Jadi pertama niat menikah itu adalah untuk lillahi ta'ala, noroda perintah Gusti Allah. Nomor dua, memperbanyak keturunan. Namun niat akabin kayak niat tak makerata. Nah apa tadi niat sampai Nabi ini nah kayak letak makerata. Apalah letak makerata nih itu. Begitu selesai pekerataan, maka selesailah perkawinan, selesailah pernikahan. Jadi sudah bingkainya sudah salah, treknya sudah salah. Enggak, kalau niat itu benar, maka kelanjutannya insya Allah baik. Tapi kalau niatnya sudah salah, maka kelanjutannya juga salah. Itu yang ditekankan pada awal membuka pembahasan tentang muqaddimah di kitab ini, di kitab Bidayatul Hidayah. Sehingga imbasnya para saudara-saudara sekalian, apabila niat ngaji nih kepon salah, niat ngaji nih kepon luput, maka ilmu seekor ini bukan ilmu yang manfaat, tapi ilmu semutut. Na'udzubillah, subhanallah. Dan Kanjeng Nabi ada buah kana sallallahu alaihi wasallam. Banda besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Ya Allah, nyuwun reksa kula. Nyuwun reksa kula dari ilmu sing tak manfaat. Napa ilmu sing manfaatnya kan? Ilmu yang kita dapatkan dan kita amalkan sebagai bekal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi ilmu sekolah pesantren, ilmu sekolah sekolah, ilmu sosial bermasyarakat, ilmu syariat itu dijadikan bekal kangkui gula terjun di tengah-tengah masyarakat. Mana bi ilmu ini yang kui sebagai petunjuk kepada kehidupan yang lebih baik, itu berarti ilmu kula ilmu saya manfaat. Nyon tolong kula ngalagi air akuan itu nyaman mari balok dot sedot ada asal nyari bisa jawab pon. Di samping Rasulullah berdoa, ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat, wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Hati selo khusyuk nikah adalah saya baca khusyuk nikah menyatukan hati dan ucapan pada sebuah satu tujuan. Nikah khusyuknya ateh bi lesan acampo tetes itu menuju satu tujuan. Contoh, khusyuknya kita sholat menyatukan ini wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardi hanifan muslim. Kita menyatukan hati dan pikiran disertai ucapan, cuma situ menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun selo osok akatina apa tara mun selo osok nika contohna orang apa jang lesana ini wajah tu wajhi, tapi pikirnya boleh pasar, pikirnya boleh cele, pikirnya mikir senyawa otang dan sebagainya. Maka bagian daripada ketidakkhusyuan itu yang diminta oleh Rasulullah supaya dijauhkan dari kita. Jadi mudah-mudahan
dalam muqaddimah ini Imam Al-Ghazali membahas tentang niat yang baik dalam ta'allum, dalam belajar, dalam nyantreh, dalam bersekolah, sehingga betul-betul niat saya ini adalah nawaitu ta'allumah li'i'la'i kalimatillah. Niat kaula ngaji ya keangkui meninggikan agama Allah, menjunjung tinggi nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan niat sebenarnya. Ini kan harus ditanamkan dalam hati seluruh santri-santri, seluruh murid-murid, siswa-siswa saat sekolah ini kecil sampai salah niat. Namun kalau niat fa'anta sa'in fi hadmi dinikah, berarti benar-benar sampai pada trek menghancurkan agamanya sendiri. Karena niat ngaji salah berarti memproduk atau memproduksi ulama-ulama ulama-ulama selok, bisa berkontribusi baik kepada agama Islam, tapi justru menghancurkan sendi-sendi agama Islam itu sendiri. Na'udzubillah subhanahu. Ini muqaddimah, kita menginjak kepada bab yang selanjutnya. Al-Qismul Awal, tining bagian sepertama ken sampai enom sebelah Korea tenang. Online malah di pojok bisa enom dari pinaro masuk Al-Qismul Awalu, tining bagian sepertama fit ta'ati nerangaki urusan ta'at. Ta'at itu bahasa Indonesia taat, tunduk patuh kepada perintahnya, ketaatnya. Iklam anna awamirullahi ta'ala seongkuna mengganggu. Ya, ini mengganggu mic-nya. Hah? Oh ya, boleh deh. Udah, tes. Udah, tes. Halo. Tes 1 2. Oh, ini kepatuk kasih. Enten. Piluk saus. Begitu ya. Pot. Oke. Gimana? Tes 1 2. Enak? Studio gimana? Apa begini aja? Tes. Halo? Ya kan lo asik, lo amik. Udah ya? Tes. Terus kalau pakai mic. Ada. Kenapa? Keep on. Tes, halo. Udah ya? Ya, lebih enak lo pakai kercekel. Kita lanjut ke bagian yang pertama, bagian to'at. Iklam dengan sampean anna awamirullahi ta'ala seungkuna perintah Allah nikah berdefaro itu berdasar fardu wa nawafilu berdasar sunnah. Jadi perintah Allah itu berdasar fardu berdasar sunnah. Yang fardu itu wajib kalau dikerjakan, ya. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki, itu fardu. Kalau sunat ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki, ini kan sunat. Fal fardu ruksul mal, fardu kefarduannya kepokok, wa huwa aslu tijarah ibarat dengan dagang. Fardu nikah modal,
Nabi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini kan modal. Mana di pasar Ramadan ini modal. Mana di sholat qobliyah, ba'diyah ini kebetulan. Wa naflu huwa riba. Mana di kesolatan ini kan riba betul. Wa bihil fauz. Kelaban kesolatan nikah, kelaban panjenengan bekal oleh keberuntungan. Jadi mun ngelakoni kewajiban bisa selamat, mana bi ngelakoni kesolatan untuk. Jadi mun lebih jenal kena zuhur, maghrib, isya, subuh ini kejadian ngadakan impas dari modal. Tapi kalau abad mana dilanjut di qobliyah, ba'diyah, pasa Rajab, pasa Asyura ini kejadian membuat ngadakan minta oleh dan Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun. Lo semak dak sengko orang-orang sesemak dak sengko jabon Allah Ta'ala bimisli anda imaftaratu alaihi. Lo engkau semak dak engkau kalau hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Lo buang-buang orang sesenang dak sengko dia menambah amal-amal di samping kefarduannya isul tipik kesunatan. Alhamdulillah. Kalau cuma ibadut dari fardu saos dengan Allah Ta'ala tak cukup. Jadi bagi suntik bisa salat sunnah. Fa idza ahbabtu, lamun kula senang dari seorang hamba, cinta kepada seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, ben aja gedak peninggal sekelbe ningali pepenapa asawas. Wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi, lisan yang dia bicara saya jaga. Wa yaduhu allati yabtishu biha, sokoh atau tanang sekelbe iku nekuk mencengkram sesuatu, saya jaga tangannya. Warijlahu allati yamshi biha, soko saja dan itu sekujur tubuhnya. Kalau kita dicintai oleh Allah, kesenangan bagusnya Allah, bagusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walantas sila ayyuhal talib ila al-qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadatika wa anfasika min hina tusbih ila hina tumsi. Kita akan sampai ke derajat melaksanakan segala perintah Allah apabila kita melawan hawa nafsu mulai cengketedu sampai kita berlanjut ke peraduan asaran boleh melawan hawa nafsu kita sehingga kita bisa mengalahkan kuda-kuda setan yang suatu saat setiap saat siap untuk membawa kita ke neraka. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, ibu bapak yang saya hormati, makanya Imam Ghazali melanjutkan fa'lam annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirika. Allah Ta'ala tahu kepada isi hati kita, wa musyrifun ala dhahirika, ningali dak batin kula sampean, sehingga apapun saya kertak nang hati kula pun sampean. Napa saus saya keperta di hati kula pun sampean, tindak tanduk kita walaupun kita bahasa kasarnya bersembunyi di lubang samud pun Allah tahu. Jadi makula nenang ke diri jomblo-jomblo misalnya wajuan di pacar adik, kita sudah tidak ada yang melihat lagi, kita hanya berdua di bawah pohon pisang. Ada orang boleh saja penita ada orang boleh beri CCTV Allah yang setiap saat akan merekam segala tindak tanduk kita. Penikah malaikat rokib dan malaikat atid yang siap mencatat segala amal perbuatan kita. Allah Ta'ala unik setiap beberapa simpen kata hati kita
Kenapa boleh ada hiru dohir di kuning? Sehingga kita jangan merasa jauh dari Allah, lewat dari bantuan Allah, seperti ke dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti katanya la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang berikutnya, Imam Ghazali memulai membahas tentang kajian gula bersabda menjaga tedu, jaga dari tedu. Faslun fi adabil istiqozi minan naum. Damah nafas elaku namun jaga tedu. Faidha staiqota minan naum, namun sampian jaga tedu fajtahid antas staiqozu qabla tulu'al fajri. Mun sampean jaga tedung, mun bisa, mun sampean jaga tedung, mun bisa jaga sebelum 4 jam. Ya kol 2 atau kol 3, mun bisa. Ya sebenarnya itu lampus dari subuh sebenarnya. Nyaman lo bisa, saking mun bisa jaga kol 2, jaga kol 3. Mun palang wae jaga kol beto. Kobong ibu subuh. Apa aja kenapa buha? Nah, sopu Tuhan usulnya fardul buha, sunnatal buha. Napa buha sopu Tuhan di situ. Nauzubillah. Jadi Imam Ghazali kalau bisa bangun itu sebelum subuh, biar ada kesempatan kita itu bermunajat tengah malam. Bangun tengah malam, abis malam, abis tahajud, tujuan hajat tengah malam. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala. Maka pertama kali terlintas dalam pikiran Anda, yang Anda ucapkan pertama kali ketika Anda bangun tidur adalah dzikrullahi, ingat Gusti Allah. Jadi pertama jaga tedung nika jaga pikiran otak, jaga pikiran sabini ya mikiri pacar. Bangun tidur kok ambil HP buka WA. Pendek sudah bangun sayang. Salah benih. Ya. Tapi yang pertama, langkah pertama bangun tidur yang harus Anda lakukan, baik sedang muda, sepuh-sepuh atau sepok-cepok saja, jaga tedung ini pertama kali yang harus Anda lakukan adalah zikrullahi, ingat Gusti Allah. Ya Allah, kok kita jaga alhamdulillahilladzi ahyana. Ini kedua nasi anak-anak TK macam kisah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuh kita jaga kok alhamdulillah. Banyak yang tedung lo jaga boleh. Apa? Alias tumpas. Apa tuh? Tumpas mati. Banyak orang tedung tak jaga boleh. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, dan boleh berjaga boleh ben ajunan. Alhamdulillah. Jadi yang terlintas pertama kali ketika jaga tedung ini kan zikrullah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidan labista siapa kamu sampean ngangkui kelampi, mareh jaga tedung kan paha kelampi, ngalak kelampi. Selo muncul kelampi, muncul kelampi kan, ya kelampi. Muncul kelampi kan, pahala kelampi. Dak remah fanwi bihi imtisana awamirillahi ta'ala. Kata Imamun Al-Ghazali, ketika kau memakai baju bangun tidur, maka niatlah melaksanakan perintah Allah. Niat kaulah kelampi, niat tunduk pada perintah Allah, menutupi aurat. Jangan semata-mata wahdhar an takuna qasduka min libasika mura'atal khalqi fatahsan. Cek semata-mata keng tang gentang ke magege tot mapatot ya. Maka fatahsan rogi
Kita berpakaian lo oleh ganjaran, lo mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi niatnya lebih, niatnya kita adalah ikut kepada perintah Allah agar kita senantiasa selalu mendapatkan pahala dari kita menutup aurat, berpakaian, lo semata-mata dan begadang di timratin di ton mabaton. Nauzubillah subhanahu billah. Salari genteng dipatol oleh ganjaran mun aniat patuh pada perintah Allah, intisalul awamirillah. Alhamdulillah. Ini bangun tidurnya, ini cak tikar ya. Bangun tidurku terus mandi, itu ajaran tiga. Bangun tidur baca zikir, nah, suruh baca zikir bangun tidur. Tidak lupa baca bismillah. Habis mandi, hari pasal berikutnya habis mandi. Babu terusnya babu ada bidukhulil khala. Pasal ini menerangkan tentang menjaga tedung biasanya entar kemana babu. Menjaga tedung biasanya langsung ke jeding. Imam Ghazali tahu. Mbah bener jaga tedung mbah masuk ke baru. Nah kok ini kilo yosan. Bangun tidur langsung ngaroko aja, langsung ke jeding. Maka pasal mari jaga tedung dan Imam Ghazali tulis babu ada bidukhulil khala, tata krama atau etika sopan santun kita masuk ke jeding. Darah faidha qasata baital khala liqada'il haja faqaddim fi dukhuli rijlakal yusra. Kalau antum mau masuk ke jeding, mau masuk ke WC untuk qadil haja atau kepentingan-kepentingan yang lain, maka dahulukanlah kaki yang kiri. Di mundek kenangan si juba dan kenangan si juba ini dahulukanlah kaki yang kiri untuk tempat-tempat yang terhormat, tempat yang baik itu kaki yang kanan. Termasuk legi saja menanti ini mentorwanti anak sedetek mengongke ke tas kasur, ongke tanang sekanan kan. Tanang sekanan mantananya yang air ya tanpa daya mantananya terus langsung anti anak sedetek atau berserati ongke ke kasur di tanang di sopo sekanan teguk bini kan lebih tanang sekanan. Jadi sekajar sayang insya Allah tulian di anak genteng mata berarti sama. Ketika masuk ke masjid kaki ibadah teramaki budi, dahulukanlah kaki yang kanan. Kalau ke tempat-tempat yang kotor, maka dahulukanlah kaki yang kiri. Wa fil khuruj rijlakal yumna. Apabila keluar dari WC atau jeding, maka dahulukanlah kaki yang kanan. Masuk kacer, keluar kanan. Masuk kacer, keluar kanan. Itu kalau ke WC. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasuli. Sampai sampean yang masuk ke WC atau jeding membawa benda-benda yang tertulis nama Allah atau Rasulullah, jimat-jimat sabar atau HP seperti Quran aja kebek ke WC. Kadang-kadang trennya sekarang biasanya anak muda atau anak tua atau sepok-cepok ya atau ke HP ini kayak bagi jeding sambil chattingan dari dalam jeding, sambil ajeng dengan mau KWA, itu biasa sekarang. Tapi saran saya itu tidak apa-apa, tapi jangan ahli kesehatan ya. Ngebah HP ke WC itu berdampak negatif dari kesehatan. Apa Pinter Masudi dampak negatifnya? Kuman-kuman dan bakteri itu nempel di HP kita. Jadi mudah kita terkena. Karena WC itu kan markasnya bakteri dan kuman. Ketika HP dibawa ke WC, ke kamar mandi, maka akan
tertempel baik ke hidung masuk ke virus. Boleh-boleh saja seperti itu, tidak ada larangan, tetapi mun beda Quran itu persoalannya, etikanya kita suul adab kepada Al-Quran ya. Mun beda Qurannya itu suul adab aja, tapi tidak apa-apa lah, monggo sing hapin-hapin diri kalau noro aturun sama ya mau ke WC kamar na pecah panjenengan dengan yang kesokan keng bi Imam Ghazali, jangan membawa benda-benda yang di situ tertulis nama Allah dan Rasulullah. Wala tadkhul hasirar ra'si, mun bisa cek masuk ke WC lok nutup cetak. Jadi mun masuk ke WC mun bisa tutup cetak di anduk atau di kocak, jadi tidak baik ya. Tutup dengan anduk ya, mun mandi buka aja, mandi di hidung anduk berbicara biar anduk lagi, mun mandi anduk buka terus mandi. Wala hafil qadamaini cak burjat mun masuk ke jeding. Kenapa? Pakar medis mengatakan bahwa cangkil jeding di WC itu adalah markasnya kuman dan penyakit. Apabila kita hafil qadamin lo asandalan lebu ke jeding, maka kuman akan menempel ke kaki kita menjadi sumber penyakit dan sakit ya. Jadi asandalan ke jeding. Wa kul man nguca sampean inda dukhulin alikana masuk ke WC bismillah a'udzubillahi minar rijsi wan najisi al khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Dikasih baca mundanjan kedua macam bismillah tuh celanjung terus saya baca aku lo apa bismillahirrahmanirrahim kalau saya qiraat begini buat kejeding mah qiraat kedua a'udzu tidak macam bismillah biasa bismillahirrahmanirrahim. Ketika keluar dari WC cukup membaca sesingkat nikah ghufronaka. Nah bacaan Madura kulah memohon ampunan kepadamu ya Allah. Wah, jika aku tidak haji masuk ke sini. Buat وينبغي أن تعد النبل قبل قضاء الحاجات. Dan sampean memasuk ke jeding, persiapkan peralatan-peralatan yang mau dibuat bersih suci, seperti menengkin toh betona soro siap pagi lambak istinja di betoh, makin delok pati usung istinja di betoh, lambak istinja di betoh semua ada air, WC lo osong, jeding lo osong. Orang mau nak beri apa yang tengah talon, no, sah bertetapu, kembung di jokung pah beri jerbat, yang tengah talon, dan ini kemudian tengah talon aberi tentu istinja di beton, mungkin langsung WC dan mau di beton solo siapa ki beton, mau kejeding siapa ki aing canteng coba lebu ke jeding sampean lah lebu ke jeding wah canteng kalau pay awak tuan canteng dulu. Tapi pada situ kasus kereta menumpak kereta tengah sampean mau kayak laki asarongan bedemba nih kak yang punya lihat niku numpak kereta dari Jakarta masuk ke jedingnya kereta sampai wah buka. Saat kemudian ini sampai buka, pah dicantolah, kini ngecendela kereta. Ini kan jadi ngedipi, ya kan angin kereta. Duduk, kerjis, duduk. Ada al sarong ngalto. Tining sarong punya ke ngalto. Begitu ngalto dari masa keluar tolong, sah. Jadi tengah teh, masuk ke WC. Mon nang kendaraan, terutama nang kereta api, jetnya berencaro, tak kok disap-sap angin. Pot, siapkan air, siapkan canteng, kemudian wala tastanji bil ma'i mawdi qadar hajat. Istinja dengan najis. Jadi begitu kita kemi gelanun celuru kan beda keminya tuh, beda kemina. Niki
cek istinja di situ, cek akela di situ. Kenapa kok jangan beristinja fi maudi'in najasah? Karena ada kemungkinan cipratan-cipratannya najis. Caranya gimana? Begitu sampean abri keme atau abri seraja good morning. Nah, good morning ini kan good margut kulakum atau nengkoni. Nah, good morning ya. Abri akemi seram kelufan kemen difan sa petade gitu. Begitu kemen ada baru akela. Jadi tinampas sesoceng. Dalam mungkin beda kemen apa celuru langsung entar keseleber najis. Jadi itulah hati-hati ya, hati-hati. Pon. Wa tastabri'a minal bauli bitanahnuhi wan nasrih salasan. Mon sampean kami istibro, orang istibro kan? Kita tahu istibro kan? Mon kami heda ampo bedere karen aja. Nang tung pentung aja, nang tung pentung campo beda semacam bedere karen lagi, bedere karen. Lagi untuk istibro membebaskan atau ram. So, jadi begitu aham itu terdorong sisa-sisa kemi segi cekak pelanangan atau segi cekak nang betok orang bini betok mon laki nega buta puna beduk mon mending orang bini kan al betoku mon laki buta puna beduk. Jadi sisa-sisa kemi di situ maka istibrok kan bebaskan dengan apa? Dengan tanah no. Maka ngalto jajal saja atau remtak terdorong. Ada dorongan. Apa? Guys. Nomor 2 wa bi imraril yadil yusra ala asfalil qadi. Ben leno negar usul kayak ngaji kau tuh dijelaskan. Nomor 2 untuk istibro adalah memirit-mirit. Cak metun meret cak metun. Bahasa Indonesia memirit. Memeret batang buta puna beduk laonan. Nah, ada kaki ibarat nikah buta puna beduk nih syuting di gula. Trut, teguh, trut nikah ada lagi. Jadi batang buta puna beduknya itu dipegang, kemudian dipirit, serut. Nah, baru itu hilang. Kalau diadakan pemiritan ini kan diperet ya. Mundeng bini gila ring betok kita bisa pirit kita cokok namanya terang. Jadi mau beli jeding lagi banyak aram terang nang jeding orang pengajian teh hasil beda terang ini kan nyaman dalam rangka wudu istibro nyaman istibro bening songkon mana cecil edirna ya terang langsung. Aduh, para jemaah, saya mengucapkan ini kan sambil ngejek yang ada lo besok bicara cerita nih kak, salah nih kalau semalam bermalam nih ke safari kemana-mana, nih keluar biasa pengabdian mereka dalam rangka untuk napa nih keng aja ke menjaga kegiatan Nahdlatul Ulama nang Namiran kemarin tetap eksis sehingga boleh aja kageja mungkin kemarin alasan. Bon. Wa ikut fi sahra lamun sampean nikah aku aja di lapangan etalon kah atau wisabe atau lapangan mana fab'ud an uyunin nazirin maka menjauhlah dari penglihatan orang. Cek sampai seling oreng suruh ngerem mun bisa westatir bisyai'in in wajadtah mun bisa kebai satir ngerem tembo itu coba nang tengah lapangan pae beri keluru paling nok mati beres ya jadi ngerem cek tar kenangan setengah oreng. Wala takshif aurataka qabla al-intiha ila maudhi'il julus. Cek buka aurat sebelum depak dek kenangan anggota hajat. Jadi senika begitu depak buka launan. Coba bongkang di Jawa.
nikah etikanya. Maku jeding, maku lebuah ke jeding mudin cek buka dari luar sarung nih maksud baru begitu masuk dari jeding buka sarung. Pon. Wala tastaqbilil qiblata cek atub kiblat, wala syamsa cek atub ke arah, wala al-qamara cek atub ke bulan, wala tastaqbilhuma cek mongkorek. Mon istinja di lapangan, istinja di arah-arah, jangan sekali-kali menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, itu makruh. Mon di lapangan, mon ilmu jeding bebas. Itulah di kitab-kitab fikih, di literatur fikih mengatakan begitu. Kalau tempat itu al-ma'iddah khusus memang dibuat disiapkan untuk WC atau jeding, maka ada bere temur maka tak kenapa bere sekanca apa dia jeding atanya ke tengkula bintera tengkula apa dia jeding cepon tengkula mirang pengajian mun aku itu aja tau lihat di bere tau lihat di temur nanti aku mun WC kula di bere lo oleh oh mun WC tak apa. Kalau di tempat yang tertutup yang khusus memang disiapkan untuk buang air itu tak apa-apa, di barat, di timur bebas ya. Kok hadap kiri boleh, hadap kanan boleh ya, terserah itu kalau di dalam jeding. Wala taqul fi mutahaddisin nasi cak keminan kena ngomong manusia. Wala taqul fil ma'ir raqib mun cak kemian nang kena ngapol kompol manusia kira se kemin turul lasan kulakuna jo sa peler abri dan badan coba iya kana mun kemin kejedeng mun datang di mak kunik urusan cukup me paling apa celuru dan badan ini kena ngeras-iras ini kena orang ini kenyamanan makro ya jak kemian apa boleh bahagotil haja good morning pas aku nyabanya ngoreng ini ke kelas tinggi wala tabul fil ma'ir raqid ojo ngoyo nang kenangan aing sa nangenang yang diam jangan ya itu bisa menjadikan najis ya. Wala mun aing dedi ya mun aing dedi sampean akemi nang aing sededi gila ya najis mun aing orang dari kolam mun nang kolam renang sampean entar ada kolam renang do jadi pahaburi sekolah renang pabuda kemi kabeh ayo reng bareng yuk 1 2 3 celuru misalnya bareng ya jeling bae mun kolam renang apa dadi koning atau apa dadi semua cen aing menaubah, aing kolam renang semua cen, ini dulu saya kemiring maka jadi najis. Kalau berubah airnya najis, kalau tidak berubah ya tidak apa-apa. Kalau airnya banyak ya. Wes, wala tahta syajaratil musnirati jaa kami ibabana kabukaan sabua, kami ibabana pao sabua, kami nang ibabana pukat. Tak kok manis semua jelo lagi kemudian campur laseng. Wala fil hujri wa ban cak kemeneng bang lobengan tanah beda tanah lobeng bisa lain kemi teluru anak pemiro oleh takut beda hewan seperti dalam nikah hewan tepang ngomongan dilis tepang ngomongan tepang rapat ayo kana buk ya beda betang ya tasrian keadi ya mencangkok nyamanan yang siang jonco nyamanan malam ada orang baik kemi bisa bantu lentu ini kita oleh ini nyiksa hewan di tak oleh kemi nang bengan ki makro bon anika cara-cara dan kula kemi ben aku aja si tepat menurut tatanan sebenar ajaran syariat dan agama Islam setempat. Wala tabul qa'iman illa an daruratin sa'akamian natik kecuali darurat
sebenarnya kan kami toju menatik nih ke darurat apa contohnya apa darurat toko atau mau budun setuju akan sakit jadi natik tidak apa-apa wala tastanji illa bil yadil yusra munakelabi tanang sekacer cakelabi tanang sekanan munakelabi tanang sekanan ya tak apa-apa yang mari dia kebengakan pur campur bau lada bau sebenarnya yang kula heran tadi kebesaran Allah tadi ternyata saya dengar nasi pote kok bendeng bernada cahilang berlada kone bernikah kok nus celong tapi saya dengar nikah macam-macam bernakeng saya keluar bisa situng bernada apa kuning kebesaran Allah Ta'ala nih harus disyukuri masuk aing di benda padat masuk ke tabu yola di tabu sekeluar bisa lain selebet nang ada di kebagian senyum anyu selebet ibu di kebagian serasa milo teporot kan milo teporot paku apa sekeluarga ada di kesejeng-jem ke denika sekeluar paku sakit nanti lah untung nih ke Allah nih kebelah sebagian nyong-nyong bakal ada sebagian saka sari-sari itu di pon nikah bagian istinja pon mungkin istinja ini bisa ngakui aing tapi bisa ngakui betul mengakui betul sampean bi betul telok minimal betul telok tapi mengakui betul lo bisa cek bersenah tetap berdekari-kari beda tak bisa persen mesti berdekari tapi rekari ini kemakfuan anhu makfu sampai nasolat bisa tak apa tapi makin letak som teretan orang betul semuanya ngakui tapi mau terpaksa ngakui betul misalnya betul kemarau panjang aing ada ngakui betul nikah ngakui betul telok atau situ kayak ngabucu telok ya ngakui tadi sampai bersih mun telok nega orang kita tambah lima tambah ila ayat koi mahal sampai kandangan nega bersih wan mungkin babu ada bil wudu tinggal 15 menit lanjutkan tetap sekali babu ada bil wudu bab nika nerangake tata krama wudu fa idza faragta minal istinja mun sampean nika mari istinja fala tatruki siwak jangan lupa bersiwak membersihkan gigi anak pelambak mik soro siwak ben Kanjeng Nabi sampai ben Kanjeng Nabi siwak nika sunat sama akad pola ceritana bersahabat nyabis dek Kanjeng Nabi sanya ngil koning dek apa dek koning kong kikin salah koning ki boceng bau apa menyemak dek daria palang nundeng Islam kikin ning koning apa cang boceng ada yang masuk Islam ana yang siwak fa'alaika bisiwak siwak terutama siwak ini sangat dianjurkan apabila kita bangun tidur apabila kita mau sholat terus Maria deeren saya berbau menyengat dan itu sangat dianjurkan tapi makin bedek siwak nikah membersihkan gigi ini ngaku sikat gigi dan pasta gigi lebih bersih tapi ulama ini berbeda pendapat kenapa kesunatan siwak ini bisa digantikan oleh pasta gigi tapi dari ilat tertretan dari ilat bahwa asiwak ini ke dalam rangka membersihkan gigi dari kotoran-kotoran cak mutuin dari teng sejak gigi ini kepon terpenuhi tapi unsur min arokin bahwa siwak ini min arokin dari kaju arak ini tidak terpenuhi sebenarnya wallahu alam bisawab terus siwak ini kepakun dilestarikan tapi tetap kita membersihkan gigi bagian daripada an-nazafatu minal iman
kebersihan itu bagian daripada iman, terutama kebersihan gigi kadito. Jadi asiwa mari nikah tak jauh untuk butuhnya kesama nih, sama dengan yang lain kita niat membahas tentang fardhu wudu ya. Terus niat, terus masoi rai, masoi wajah, mari nikah masoi tanang dua, mari masoi tanang dua ngusap sebagai serah pas masoi soko dua nikah pon kelasnya mana bi orang lok mangki air beda orang audu lok nemu air otaru air beda keng orang ini kebahaya mengakui air ini kepada penyakit sebagai mengganggu dek kesehatan orang ini kan fatayam mahu so'i dan toyibah maka oleh hatiamu tapi yang perlu digarisbawahi saudara-saudara sekalian tayamum ini kalau ngilangake hadas tapi cuma sebuah upaya atau syarat harus dilengkapi supaya orang ini bisa berjin. Jadi mau orang ini kena buka jedenu ada air auto ada maka tayamum otabur yang junub marehab atau nifas mau sholat masuk ke jeding air ada maka tayamum. Jadi hadas raja hadas kini tayamum apa ada ya. Ya. Niatnya bukan dirofil hadasil aswar atau akbar tapi nawaitu tayammum listibahati fardis sholat. Niat kula tayammum sebagai upaya supaya kula bisa belajar hadasnya tidak hilang. Melana tayammum itu cuma bisa yakui sekali pakai sekali fardu dan beberapa kesunatan. Tayammum pada tuan hadas kene hadas saja pada tayamum itu bidor bataine ya 2 pukulan, 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk kedua tangan. Badar yang selalu ngaji gula mangki tayamum isen demi di gula tayamum tayamum mah banyak tokol nokol pertama nokol boleh bener nokol boleh beda iya pakai nokol boleh marin dah iya boy dari tayamum 2020 jadi tayamum itu bidorbatain 2 pukulan dorbatun bil wajhi wa dorbatun bil yadain 1 pukulan untuk tangan 1 pukulan untuk wajah 1 pukulan untuk kedua tangan. Pada urusan orang lo ngaji ini kan agak repot. Yang ngiding pada santrek sang ngaji kaki air tempat bab najis mengolah nyedek keng dingidingan mun pada najis mengolah dok becoy betong kaleh salah situ ngecampur ben abu pon ini kan tok saya kedi lo tahu demo teknisnya mari ini ke abini situ ngare mantananyar diberi kopi bini saja itu bahaya. Mari ini minta gelas, kecil lagi gelas, jadi tak kebayang. Beri air ke gelas, beri air gelas ni kan. Pangalah aku seperti. Laki ni ngalah aku seperti, payo buraki payo gudeg, agak bayi di tengah apa. Tanya lagi di sini, kak, kaya apa? Payo nom di tengah, lo nginum kopi, tapi nginum di tengah apa? Minum di tengah bukaan, dosa rasa. Engkau je malam akan terkena bebi. Kau jangan ngiding pun tuh lambe, mun cara nyuci terkena bebi, beco betong kali salah situ macam bebi abu. Engkau lama lengi nomblik 6 kali. Karena di abu dah kilo, jadi ye nomblik blok ber. Ajaran abu di dekat jadi ngaji ni kepanlok dalam rangka akui boleh berpancingan metempat ibadah
dari Allah SWT. Jadi tayamum hadas raja, tayamum hadas kene ini kepada barang benesan hadas raja pahagulu lagi tayamum benih pada hadas kene jika dinikah hadas raja jika dinikah dalam rangka kangkui tayamum nikah listibahati fardhis sholat kangkui mila benih kangkui mila lagi hadas tapi sobat kula panjenengan napa bisanya untuk melaksanakan ibadah sholat. Para bapak tak saja 1 jam waktu terlalu sempit dan sebentar, tapi kita dibatasi oleh waktu lagi. Kini kan ibadah singkat, tentunya kalau cukup 1 jam kita bertemu, kita bisa dilanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Seperti niatan kita adalah mengisi kegiatan yang digagas oleh Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita sekalian, teman-teman yang melakukan safari Ramadan ke berbagai tempat akan senantiasa mendapatkan rahmat berkah dari para muassis Nahdlatul Ulama, sehingga kalian kelak yang akan menggantikan kami ini. Jadi Rijalul Wad Subba pemuda masa kini, Subba Yaum Rijalul Wad, pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Jadi kalian sedang mengkader sekarang, sedang mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Mudah-mudahan kini berangkat muassis Nahdlatul Ulama. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan minal maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwatan hisab. Allahumma la ta'ti fi maqamina hadza min wafarta wa la hamman la farajta wa la qarban nafasta wa la daynan qadaita wa la maridan shafaita wa la hajatan min hawaij dunya la qadaita. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy atau selangkong dan sejenak sekaca no saya meluangkan waktu saya pun melaksanakan tugas. Mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.